Oke, berjumpa lagi anak-anakku kelas 12 IPS ya. Sekarang kita lanjutkan peluang kejadian majemuk bagian 2 ya. Peluang kejadian majemuk bagian 1 sudah kita bahas kemarin, yaitu tentang peluang gabungan dua kejadian dan peluang gabungan dua kejadian yang saling lepas. Nah, itu ya. Sekarang kita bahas peluang kejadian majemuk bagian 2. Apa saja? Ya, kita lihat nanti ya bersama saya. Ya, oke. Ya, yang pertama kita bahas adalah tentang peluang dua kejadian saling bebas. Ya, hari ini kita bahas materi tersebut ya. Misalkan A dan B adalah dua kejadian sebarang dalam ruang sampel S. A dan B disebut kejadian saling bebas jika kemunculan kejadian yang satu tidak dipengaruhi oleh kemunculan kejadian lainnya. Ya, maka peluang A irisan B gitu ya, atau peluang A dan B. Nah, itu biasanya dibaca itu sama dengan peluang A dikali peluang B. Ya, kalau kemarin peluang gabungan itu ditambah. Nah, kalau yang ini peluang saling bebas ini dikali. Ya, itu aja bedanya ya. Untuk lebih jelasnya mari kita lanjut lagi. Nah, kemudian yang kedua ya tadi peluang kejadian saling bebas. Nah, sekarang kita bahas yang kedua, yang nomor 2 adalah peluang kejadian bersyarat. Ya, peluang kejadian bersyarat ini itu kurang lebih istilahnya itu adalah peluang dua kejadian tidak saling bebas. Nah, kalau tadi peluang dua kejadian saling bebas, yang sekarang yang kedua peluang dua kejadian tidak saling bebas. Seperti apa itu? Ya, nomor 1. Jika peluang B adalah peluang kejadian B, maka peluang, nah ini A garis lurus ya, A garis lurus B itu didefinisikan sebagai peluang kejadian dengan syarat B telah terjadi. Jadi maksudnya inilah peluang A setelah B, itu maksudnya. Tanda garis tegak itu maksudnya setelah peluang ya. Jadi peluang A setelah B itu sama dengan peluang A irisan B dibagi peluang B. Ya, itu. Nomor 2, kebalikannya ya. Jika peluang A adalah peluang kejadian A, maka peluang B setelah A itu didefinisikan sebagai peluang kejadian dengan syarat A telah terjadi. Jadi peluang B setelah A, nah itu ingat-ingat ya, sama dengan peluang A irisan B dibagi peluang A. Nah, lihat itu ciri-ciri rumusnya ya. Kalau peluang A setelah B berarti nanti dibagi peluang B. Kalau peluang B setelah A berarti nanti dibagi peluang A. Apa hubungan antara peluang A setelah B dengan peluang B setelah A? Itu adalah, nah ini berlaku bolak-balik ya. Peluang B setelah A itu sama dengan peluang A setelah B dikali peluang B dibagi peluang A. Nah, mungkin kalau ditanya nanti peluang A setelah B, berarti nanti peluang B setelah A dikali peluang A dibagi peluang B. Ya, tinggal ganti-ganti aja ya. Ya, itu ada dua masalah yang kita akan bahas. Ya, untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh. Ya, contoh 1. Jika sebuah dadu dan sekeping mata uang dilempar undi satu kali bersama, maka peluang untuk memperoleh gambar pada mata uang dan bilangan ganjil pada dadu adalah titik-titik. Nah, kalian bisa lihat ciri-cirinya, ciri-ciri soalnya ya. Ciri-ciri soalnya itu ada dua kejadian dihubungkan dengan kata dan. Ya, nah kalau dihubungkan dengan kata dan, ini pasti dia adalah peluang kejadian saling bebas. Ya. Nah, kemarin kalau dia peluang gabungan itu apa? Dihubungkan dengan kata apa? Kata atau. Ya, kata atau. Jadi kalau dia ada kata-kata atau itu pasti gabungan. Tinggal kalian lihat ada irisannya nggak? Kalau ada irisan dikurangi nanti irisan. Kalau dia tidak ada berarti cukup ditambah. Ya, itu ditambah kalau ada kata atau gabungan. Kalau ada kata dan ini nanti dikali. Ya. Oke, kita bahas ya. Ingat ciri-cirinya soalnya ya.
kalau gabungan atau nanti ditambah, kalau saling bebas itu dan nanti dikali. Oke, yang A, misalkan muncul gambar pada mata uang. Misalkan kita lambangkan G. Dan S itu ruang sampelnya karena dia mata uang, berarti hanya ada dua sisi. Jadi ruang sampelnya hanya dua, angka dan gambar. Jadi ada dua aja. Kemudian B, muncul bilangan ganjil pada dadu. Nah, bilangan ganjil itu yang pada dadu adalah 1, 3, 5. S-nya ruang sampelnya ya semua-semuanya, mata dadu itu ada 6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu ruang sampel ya. Ya karena peluang itu ya pasti dia dibagi dengan seluruh atau semua kemungkinan yang bisa terjadi ya itu. Nah, kita lihat banyaknya A itu NA itu 1 dan NS-nya 2. Nah, itu ya karena dia cuma sekeping mata uang. Kemudian NB banyaknya B itu banyaknya bilangan ganjil ada 3 dan NS-nya ada 6. Ruang sampelnya 6 karena dadu punya 6 sisi ya. Jadi peluang A itu ya NA per NS 1/2. Kemudian peluang B-nya ya NB per NS ya 3/6 ya sesuai dadu ya, dadu 6 mata uang 2. Nah, rumusnya ya ini peluang A irisan B sama dengan peluang A kali peluang B. Ya udah masukkan ya. Peluang A dan B itu sama dengan ya peluang A setengah kali peluang B 3/6. Ya. Jadi peluang A dan B itu setengah ya 3/6 disederhanakan menjadi 1/2. 3 bagi 3 1, 6 bagi 3 2. Ya sudah, berarti peluang A dan B itu adalah 1/4. Nah, jadi peluang memperoleh gambar pada mata uang dan bilangan ganjil pada dadu ya itu adalah 1/4 ya. Oke, kita lanjut contoh yang kedua. 2 buah dadu dilempar 1 kali dan diketahui bahwa mata dadu dijumlahkan hasilnya lebih dari 10 terjadi terlebih dahulu. Peluang munculnya angka 6 untuk dadu yang kedua adalah titik-titik. Nah, ini berarti kejadian bersyarat ya, kejadian tidak saling bebas. Karena diketahui ada sudah muncul dadu. Ya, di pertamanya ini ada ya pasti dia ada ciri-ciri soalnya itu adalah ada sesuatu yang telah terjadi. Nah, gitu ya ciri-ciri soalnya. Nah, kalau di sini telah terjadi itulah mata dadu yang kalau dijumlahkan itu hasilnya lebih dari 10. Nah, itu ciri-cirinya ini kejadian bersyarat berarti ini ya. Ada sesuatu yang telah terjadi. Ya, oke, kita jawab. Ya, ini kalau dadu karena 2 buah dadu ya, berarti kita buat tabel dadu 1, dadu 2. Ya, ini ada 36. Ya, kemungkinan yang terjadi ya ini semuanya ya. Nah, karena dia 2 buah dadu ya. Nah, kita langsung saja S ya, semua kejadian yang mungkin terjadi ya ada 36. Ini namanya ruang sampel, ada 36. Ya, jadi kalau 2 buah dadu itu dilempar, kemungkinan yang terjadi itu ada 36 buah ini ya, 1 1 1 2 dan seterusnya sampai 6 6. Ini namanya ruang sampel, ada 36, berarti ya 6 kali 6. Kemudian yang A kita misalkan adalah mata dadu yang kedua angka 6. Oh, berarti pokoknya mata dadu yang nomor yang kedua itu 6. Yang lainnya bebas. Ya berarti 1 6, 2 6, 3 6, 4 6, 5 6, 6 6 ya. Karena dimintanya itu mata dadu yang kedua itu 6. Berarti mata dadu pertama bebas. Ya, itu kemungkinannya ya. Kemudian yang B, mata kedua dadu berjumlah lebih dari 10. Nah, kita lihat. Kalau kita jumlahkan dia lebih dari 10. Nah, berarti mata dadunya adalah 5 6, 6 5, dan 6 6. Ya, itu lebih dari 10. Berarti cuma ada 3. Ya. Kemudian, karena dia peluang bersyarat ini ya, ada tidak ini A irisan B. Ya, mata dadu yang kedua angka 6 dan kedua dadu jumlahnya lebih dari 10. Ya, ada 2 ya. Artinya ketemu gitu ya.
ada 56 dan 66. Artinya di kejadian A ada, di kejadian B juga ada. Nah, karena ada 2, ya, 5,6 dan 66. Ya, itu jadi ada 2. Ya. Yang sama, di A ada, di B ada. Ya, jadi cuma ada 2. Ya. 56 dan 66. Sama, itu ada 2 aja. Ya, bukan dihitung ya 56, 66 lalu di sini 56, 66 jadi 4, bukan. Jadi 56 itu 1 dia. 66 juga 1 ya. Jadi ada cuma 2 ya. Oke, kita lanjut. Nah, NS-nya ada 36. Kemudian nanti NB-nya ada 3, banyaknya mata kedua dadu dari lebih dari 10 itu ada 3. Kemudian banyak A irisan B itu ada 2. Ya, artinya di A ada, di B ada. Jadi cuma ada 2. Ya. Jadi kita lihat rumusnya adalah, nah ini kita lihat peluang A. Peluang A adalah peluang yang ditanyakan, yaitu peluang dadu yang kedua angka 6. Nah, setelah peluang B. Nah, peluang B itu adalah, lihat di soal dadu jumlahnya hasil dari 10 itu adalah peluang B. Mata kedua dadu berjumlah lebih dari 10 peluang B. Berarti peluang A setelah B. Ya, itu adalah peluang A irisan B dibagi peluang B. Nah, jadi ya masukkan saja. Nah, jadi peluang A setelah B itu adalah peluang A irisan B itu. Nah, banyaknya irisan A irisan B itu ada 2. Berarti peluangnya adalah 2 per 3, NS 2 per 36. Dibagi peluang B. Peluang B itu NB per NS. NB-nya ada 3. NS-nya 36. Jadi 3 per 36. Ya, 2 per 36 dibagi 3 per 36. Itu sama dengan, ya kalau dia mau kita buat perkalian, berarti yang di bawah itu dibawa ke atas lalu dibalik. Jadi 2 per 36 kali 36 per 3. Dibalik ya. Ya, jadi hasilnya adalah ya 36 ada di atas, 36 ada di bawah. Itu bisa dicoret-coret ya. Ya, jadi tinggal 2 per 3. Ya, artinya di atas ada 36, di bawah ada 36. Ya, 36 bagi 36 1. 36 bagi 36 yang di bawah juga 1. Jadi 2 kali 1 2, 1 kali 3 3 ya. Nah, jadi peluang ya terjadinya angka 6 pada dadu yang kedua setelah terjadinya dadu kalau dijumlahkan hasilnya lebih dari 10 adalah 2 per 3. Artinya peluang A setelah B itu adalah 2 per 3. Ya. Lanjut. Nah, ada kuis ya. Coba ini kalian kerjakan ya, kuis sebuah soal ya, sebuah dadu. Nah, sebuah dadu ini malah lebih enak ya. Ruang sampelnya berapa? Beda dengan 2 buah dadu ya. Kalau sebuah dadu lebih mudah. Sebuah dadu dilempar 1 kali dan diketahui bahwa mata dadu yang muncul adalah genap. Nah, kalian lihat mata dadu yang genap itu ada berapa ya. Peluang muncul mata dadu lebih dari 3 adalah titik-titik. Ya, jadi mata dadu yang lebih dari 3 itu ada berapa? Nah, ada nggak nanti irisannya dan sebagainya ya. Nah, coba kalian nanti kerjakan ya. Nah, ini nanti kalian cukup mengirim hasil akhirnya aja di Pijar sekolah ya. Kalian klik kumpul tugas, lalu pada link file ya, ingatlah di kolom link file kalian ketik jawaban akhirnya saja ya, lalu klik kirim ya, maka tugas kalian sudah selesai ya. Sampai di sini penjelasan saya. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa. Goodbye.